Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal dari penilaian harian bersama pada materi identitas trigonometri, inverse trigonometri dengan persamaan trigonometri. Soal pertama di sini ada buktikan bahwa kotangan A dikali sin A sama dengan cos A. Kotangan A kali sin A sama dengan cos A. Nah, kita harus mengubah ya untuk bentuk ini ke bentuk sin dengan cosnya. Ya, di sini ada kotangan A. Jadi kotangan A itu adalah kebalikan dari tangen. Jadi kotangan A itu sama dengan 1 per tan A. Nah, kita sudah tahu tan A itu adalah perbandingan antara sin A per cos A. Maka karena kotangan A kebalikan dari tan A, jadi kotangan A itu sama dengan cos A per sin A. Jadi kita substitusi nilai cos A sama dengan kotangan A sama dengan cos A per sin A. Ya, kepersamaan tadinya kotangan A dikali sin A, jadinya cos A per sin A dikali dengan sin A sama dengan cos A. Nah, kita bagi sin A dengan sin A. Sini kita bagi. Jadi hasilnya adalah 1, tinggal sisa cos A sama dengan cos A. Maka ini sudah terbukti. Ruas kiri sama dengan ruas kanan untuk soal nomor 1. Soal nomor 2, tentukan nilai inverse dari arcis sin 1 dan arcis dari cos 0. Jadi kita akan mencari berapa besar sudutnya untuk sin yang nilainya adalah 1 dan cos yang nilainya adalah 0. Jadi arcis atau inverse dari sin yang nilainya 1 adalah 90. Ya. Lalu arcis atau inverse dari cos 0 itu juga 90 dan 270. Jadi nilai cos 90 dan cos 270 itu adalah 0. Nah, misalkan di sini ada sin 90. Ya, besar sudutnya 90, maka nilainya itu adalah 1. Contoh lain, sin 30 derajat itu sama dengan setengah. Maka inverse dari sin setengah itu sama dengan 30 derajat. Nah, sedangkan ada nilai lain untuk sin setengah. Inverse-nya adalah 150 derajat. Nah, untuk membuktikannya silakan kalian lihat di tabel istimewa. Nomor 3, tentukan nilai yang memenuhi persamaan sin X sama dengan sin 60 untuk interval 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 270 derajat. Nah, kita punya sin X sama dengan sin 60 derajat. Kita sudah tahu untuk X sama dengan A ditambah K kali 360 derajat itu untuk mencari persamaannya, nilai X-nya yang pertama, dan yang kedua, di sini ada kita X sama dengan 180 derajat dikurangi A ditambah K kali 360 derajat. Nah, di sini nilai A-nya adalah 60 karena sin X sama dengan sin 60. Jadi yang pertama itu persamaannya adalah X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sedangkan persamaan yang kedua itu nilai X-nya sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Jadi 180 dikurangi 60 itu adalah 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, sekarang kita selesaikan satu persatu. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 60 ditambah 0 kali 360. Maka hasilnya adalah 60 derajat. Selanjutnya untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 60 derajat ditambah 1 kali 360. Maka hasilnya adalah 420. Nah, selanjutnya di persamaan yang kedua untuk X sama dengan 120 ditambah K kali 360. Nah, kita K-nya sama dengan 0, maka X sama dengan 120 ditambah 0 kali 360, maka hasilnya adalah 120.
Selanjutnya untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 120 ditambah 1 kali 360. Maka ini hasilnya adalah 480 derajat. Nah, sekarang kita cek intervalnya. Ya, mana saja yang memenuhi syarat di interval. X yang pertama adalah 60. Intervalnya 0 derajat sampai 270 derajat. Nah, ini merupakan masuk ke dalam nilai X-nya yang memenuhi syarat interval. Selanjutnya, 420. 420 itu di luar dari interval, maka ini salah. Selanjutnya, X sama dengan 120. Nah, ini juga sudah masuk ke dalam intervalnya. Ini benar. Dan yang terakhir, X-nya adalah 480. Ini salah. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat dan 120 derajat. Itu untuk soal nomor 3. Selanjutnya, ada soal nomor 4, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan tan X sama dengan tan 70 derajat untuk intervalnya 90 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 270 derajat. Nah, di sini tan X sama dengan tan 70 derajat. Kita punya rumusnya X sama dengan A ditambah K kali 180 derajat. Jadi, untuk tan itu berbeda dengan sin dan cos. Kalau sin dengan cos itu 360 derajat, kalau tan itu dikalinya dengan 180 derajat. Maka X sama dengan A-nya adalah 70, ya. Dari tan X sama dengan tan 70. Nah, 70 derajat ditambah K kali 180. Sekarang kita tinggal masukkan nilai K-nya. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 70 derajat ditambah 0 kali 180 derajat, itu sama dengan 70 derajat. Selanjutnya untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 70 derajat ditambah 1 dikali 180, maka hasilnya adalah 250. Dan yang terakhir untuk K sama dengan 2, maka X sama dengan 70 derajat ditambah 2 kali 180. Maka X sama dengan 430. Jadi kita cek intervalnya di sini, mana saja yang X memenuhi interval. Yang pertama X sama dengan 70 derajat. Nah, karena interval batasannya dari 90, maka 70 ini tidak masuk ke dalam penyelesaian. Selanjutnya 250. Nah, ini masuk ke dalam himpunan penyelesaiannya, intervalnya masuk. Selanjutnya X-nya adalah 430. Ini di luar dari interval, maka ini bukan himpunan penyelesaian. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 250 derajat. Ya, nomor 5, ini ada tentukan nilai X yang memenuhi persamaan cos 3X sama dengan cos 1/2V untuk interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan V. Jadi cos 3X sama dengan cos 1/2V. Nah, untuk rumusnya, untuk mencari nilai X itu sama dengan plus minus A ditambah K kali 2V untuk cos, ya. Jadi, di sini ada 3X sama dengan plus minus 1/2V ditambah K kali 2V. Maka X sama dengan plus minus 1/2 dibagi dengan 3V. Ditambah dengan K kali 2V per 3. Maka hasilnya adalah X sama dengan plus minus 1/6V ditambah K kali 2V per 3. Nah, sekarang kita akan mencari nilai X-nya untuk X sama dengan 1/6V ditambah K kali 2V per 3 dan X sama dengan min 1/6V ditambah K kali 2V per 3. Nah, sekarang untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 1/6V ditambah 0 kali 2V per 3, maka hasilnya adalah 1/6V. Selanjutnya untuk X sama dengan min 1/6V ditambah 0 dikali 2/3V itu sama dengan min 1/6V. Nah, selanjutnya untuk K sama dengan 1. Jadi X sama dengan 1/6V ditambah 1 kali 2/3V sama dengan 1/6V ditambah 2/3V itu maka X sama dengan 1/6V ditambah 2/3
3V itu kita akan samakan penyebutnya menjadi 4/6V. Maka 1 ditambah 4 itu hasilnya adalah 5. Dan penyebutnya adalah 6. Maka hasilnya adalah 5/6V. Nah, selanjutnya untuk X sama dengan min 1/6V ditambah 1 kali 2/3V. Ya, maka 1 kali 2/3V itu adalah 2/3V. Nah, sama lagi dengan yang tadi, kita samakan penyebutnya. X sama dengan min 1/6V ditambah dengan 4/6V. Maka min 1 ditambah 4 itu hasilnya adalah 3. Penyebutnya 6, maka 3/6V. Nah, selanjutnya untuk K sama dengan 2. Maka X sama dengan 1/6V ditambah 2 kali 2/3V. Maka 1/6V ditambah 2 kali 2 itu adalah 4. 4/3V. Kita samakan lagi penyebutnya. Jadi 1/6V ditambah dengan 8/6V. Jadi hasilnya adalah 9/6V. Dan yang terakhir di sini untuk X sama dengan min 1/6V ditambah dengan 2 kali 2/3V. Jadi hasilnya adalah X sama dengan min 1/6V ditambah 4/3V. Ya, kita samakan penyebutnya, jadi X sama dengan min 1/6V ditambah dengan 8/6V. Jadi min 1 ditambah 8 itu sama dengan 7/6V. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya adalah 1/6V, 3/6V, dan 5/6V yang masuk ke dalam interval 0 sampai dengan V. Nah, itu saja untuk pembahasan kita pada materi persamaan trigonometri. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh kita diskusikan di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.